Ya. Kalau Gipto iri usaha baik itu, apakah yang Gipto itu yang iri itu dapat pahalanya seperti yang diiri itu Pak? Pahalanya untuk kebaikannya lah pokoknya. Ya. Ketika irinya ini kemudian berlanjut di niat, orang yang berniat melakukan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu walaupun tidak kesampaian. Ya, insya Allah ya minimal mendapatkan kebaikan itu walaupun tidak sama. Ya. Kalau giptonya sesama saudara kan saudara sama anak, apakah itu apa itu? Iya, kepada siapapun ya. Yang penting yang diiri ini itu adalah sebuah kebaikan. Dan kita tidak ingin kebaikan itu hilang dari dirinya. Kalau kita ingin kebaikan itu hilang dari dirinya, bukan giptoh lagi, hasad, iri, dengki. Giptoh, walaupun sama-sama iri, tetapi kita tidak ingin nikmat tersebut hilang dari dirinya. Jadi kita ingin dia tetap kaya, tetap sukses, tetap soleh, tetap baik. Nah, kitanya ingin seperti dia. Itu giptoh. Kepada siapa? Siapapun. Termasuk cinta karena Allah atau bukan? Kalau yang saudara. Oh iya, iya. Saudara anak bisa karena Allah, bisa tidak. Ya. Kalau tetangga sekedar teman, insya Allah kalau saling mencintai, kalau enggak karena Allah, ya karena setan. Sama-sama pemabukan saling mencintai itu, sama-sama pemain narkoba misalnya kan saling mencintai itu. Yang satu korupsi, yang satu nyuap, yang satu disuap, kan saling mencintai itu. Yang nyuap seneng karena kan dapat proyek itu. Yang disuap ya seneng dapat uang itu kan. Saling mencintai mereka, saling melindungi, saling mencintai karena setan. Ya, kan banyak ahli maksiat itu yang saling melindungi. Dan banyak yang setia kawan. Banyak sekali yang setia kawan. Bukan karena Allah, tapi karena setan. Bagaimana bila ada yang benci kepada pemerintahan saat ini karena mereka termasuk khawarij? Kalau masalah benci itu kan di hati ya. Tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dibikin ya. Misalnya kita punya pemimpin korupsi, tidak amanah, ya. Jalan-jalan pada rusak, dia diemin, sementara mobilnya puluhan mewah-mewah. Apa kita bisa menghilangkan kebencian kita? Ya nggak bisa. Ya benci kan kita. Padahal uangnya banyak pemerintah itu, tapi jalan-jalan rusak semua, nggak dibetulin misalnya. Ya nggak bisa kita nggak benci, nggak masalah. Cuman cukup dalam hati aja. Nggak usah ada cacian, makian, hujatan, nyinyiran. Kita doakan saja. Doa baik boleh, mudah-mudahan beliau sadar, mudah-mudahan beliau dapat hidayah. Atau doa buruk kalau beliau zalim ya. Mudah-mudahan cepat diganti oleh Allah. Kalau Allah mau, nggak usah nunggu pemilu, nggak usah nunggu pilkada, kecil bagi Allah, ya kan? Kan boleh kita berdoa seperti itu. Yang penting tadi, jangan ada cacian, makian, haram. Ya. Jangan tampakkan kebencian kita, cukup simpan di hati. Adakah kewajiban seorang istri menasihati suami yang sering main HP, nonton berita-berita? Main HP kan tidak mutlak haram. Masa mentang-mentang main HP terus haram? Nonton berita apa dulu ya kan? Berita pembangunan gitu ya, halal-halal saja ya kan? Nah,
Kecuali main HP nonton berita ini sampai melalaikan sholat. Udah azan, bahkan udah qomat masih main HP. Ya perlu, ya haruslah dinasihati, diingatkan. Apalagi sampai nggak kerja, nggak cari nafkah. Kalau dia bisa bagi waktu kerja, waktu sholat, jamaah. Ini waktu senggang, nonton berita lewat HP. Ya nggak masalah. Ada waktu, ya. Nah, jangan sampai menguras waktu untuk baca Al-Quran, tentunya murojaah misalnya, ya kan, bercengkerama dengan anak istri, ya, jangan sampai ini hilang gara-gara kita sibuk dengan HP. Wallahu a'lam. Mantap. Kalau berdoa kejelekan ya untuk orang yang menjolimi kita, itu apakah ada koridornya? Artinya doa kita tuh tidak boleh melebihi dari kezaliman dia atau bagaimana? Jangan ngatur, makanya serahkan kepada Allah. Ya Allah, dia telah mendolimi saya. Ya Allah, saya nggak bisa balas kedoliman. Saya balaslah, terserah engkau. Nah, gitu. Seperti yang anak muda itu kan, yang dibawa oleh Al-Guju ke puncak gunung. Ya, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari kejahatan mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Terserah, serahkan kepada Allah. Allah nggak usah kita atur. Ya, ya Allah, bikin dia mulus-mulus ya Allah, mencret ya Allah, nggak usah. Ya terserah Allah, mau dibikin apa. Ya. Khadir dengan Abu Bakar lebih mulia mana? Insya Allah Khadir, karena dapat wahyu kan. Khadir tahu dari mana kalau si anak ini nanti besarnya akan durhaka kepada orang tuanya. Tahu dari mana? Tentu dari Allah. Berarti dapat wahyu kan? Khadir tahu dari mana? Yang dua lagi itu, yang kan ada 3 peristiwa ya. Salah, yang paling dahsyat yang membunuh si anak ini, anak muda ini, bocah. Itu dahsyat sekali. Ya, tahu dari mana beliau? Kalau bukan dari Allah. Nah, berarti wahyu. Maka pendapat yang kuat Khadir Nabi. Nah, kalau Nabi ya tentu lebih mulia dari Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Mungkin di bawah yang ya. Jadi kalau ada masjid atau musola itu asalnya dari punya orang gitu ya. Terus tapi hanya diserahkan ke warga, hanya sebagai hak pakai aja, tidak diwakafkan. Tapi kan belum. Nah, apakah di dalam masjid itu hukum syar'inya itu berlaku nggak? Misalnya dilarang jual beli, terus di sholat subuh kita itikaf sampai subuh, dapat pahala haji dan umroh, gitu. Apakah berlaku nggak Pak? Itu belum diwakafkan. Tapi sudah dibentuk DKM, sudah dibentuk yayasan, gitu, macam-macam pokoknya. Sudah komplit, tinggal wakaf tanda tangan aja tadi belum. Jogroganya sudah seperti masjid kayak gini. Ada karpetnya, ada imam. Ya sudah. Kita tidak perlu tahu daleman orang ya. Udah diwakafkan. Seperti masjid ini, apakah kita harus tahu ini masjid ini sudah diwakafkan? Kan kita nggak tahu kan. Apakah kita harus nanya dengan DKM dan seterusnya? Oh, ada masjid, masuk, tahiyatul masjid. Kalau ada yang nelpon kita mau mesen barang, kita buru-buru keluar. Nggak boleh teleponan di masjid untuk jual beli. Kalau nanti pas 10 malam terakhir Ramadan, kita boleh itikaf di sini. Kita nggak perlu nanya dulu. Maaf Pak, ini saya mau itikaf di sini. Sudah diwakafkan belum ini ya? Ah, nggak perlu.
Saya mau sholat tahiyatul masjid di sini sudah diwakafkan, nggak perlu. Nggak, masalahnya kita tahu udah belum. Ya udah tahu ya udah ya, mungkin lagi proses. Mungkin lagi proses. Kalau lagi proses ya insya Allah. Nggak diizinkan. Ya kalau nggak diizinkan ya berarti ngapain dia bikin DKM segala macam ya kan? Kesalahan dia. Kan bisa saja saya orang kaya, saya bikin bangunan kotak di sini, mau sholat jamaah sini ya. Nah, saya cuma bilang begitu. Mungkinnya bukan yang punya rumah tapi warga. Jadi ceritanya itu ada bangunan orang kaya gitu yang punya bangunan. Nah, Terus disilakan ke warga. eh, Silakan untuk bikin apa untuk suruh ibadah lah, sholat segala macam lah gitu. Itu aja. Tapi yang punya rumah itu sudah ini ya malah nggak aktif di situ. tapi membolehkan buat sholat. Silakan dipakai, silakan dimana-mana, terserah sama warga. Artinya warga inisiatif bikin KM, bikin yayasan. Ada mau proses. Salah warganya kali ya. Jangan bikin DKM, jangan bikin yayasan. Udah sholat aja di situ. Emang sholat harus pakai DKM? Emang sholat harus pakai yayasan? Masjid sudah ada, tempat sudah ada, ya urunan aja lah buat beli karpet. Ayo sholat jamaah di sini, sholat jamaah dimanapun kan boleh. Kalau masjid terdekat tidak terjangkau ya. Kalau masjid terdekat terjangkau nggak usah, jangan ini bubarin. Kalau masjid terdekat, masjid terdekat yang sudah diwakafkan jelas kira-kira cuma 40 meter, 30 meter dari situ, ya udah jangan. Buat majelis taklim aja atau TPA. Jangan sholat berjamaah di situ. Kecuali jauh. Bahkan suara adzan tidak terdengar, bolehlah. Ya. Kalau dekat dengan masjid yang sudah ada, jangan. Bahkan walaupun wakaf resmi juga jangan. Masjid jangan terlalu berdekatan, jadi fitnah kan. Perlukah menyampaikan khutbah tentang maulid itu bid'ah dengan masyarakat yang suka merayakannya? Ya lihat-lihat ya. Kalau taklim seperti ini ya mungkin lah ya. Taklim biasa. Tapi kalau kita diundang perayaan maulid, datang isinya tentang bid'ahnya maulid, ya cari perkara ini ya. Kan mereka nggak siap. Ya maksudnya baik, tetapi ada, ya kan mendatangi tempat bid'ah nggak boleh. Ya kan? Apakah ketika kita sampaikan bahwa maulid Nabi itu bid'ah, langsung mereka manggut-manggut meninggalkan maulid? Enggak. Enggak. Marah-marah malah iya. Bisa ditimpukin ya kan? Kalau di tempat-tempat ya seperti ini artinya tidak dalam rangka merayakan maulid, iya. Ya tentu mana-mana yang bid'ah kita sampaikan ya kan, maksud kita sembunyikan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.